Magelang 10 November 2020. Sekaligus tidak makan dalam pengiringan dan dilakukan dan penyampaian. Dari itu telah berbukti dengan golongan seribu sebaliknya. Ia adalah menjadi seorang siswi SMPTN Magelang kelas 9 yang akhir-akhir ini sedang kecanduan membaca novel sampai larut malam. Digelandai oleh anak dan malas yang membantu dari pun bersiap-siap untuk upacara haji. Setelah berpakaian dan sarapan, ia berangkat. Pagi ini, matahari bersinar cerah. Angin sepoi bertiup mulai dedaunan yang bertengger di langit kaki. Tetesan air kita hujan semalam menggantung hingga puncak berbuka, membawa pembahasan yang lucu dan menyenangkan. Sayangnya, rasa menyenangkan tersebut tidak perlu menghinggapi hati seorang siswi SMPT Islam Satu Magelang yang sekarang sedang berjalan 2 hari menjelang upacara. Sepanjang perjalanan, ia tidak berhenti mengeluh. Aku tuh kalau upacara, ngapain sih upacara hari sama segala? Buat apa kita menghargai mereka? Kan tidak mungkin di rumah, baca novel. Apakah ada hidup buat dunia novel? Aku tidak bisa kepada ini. Tidak mau marahnya kepada mereka, Eris tidak menyadari sesosok hitam berdiri sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dan ketika ia sampai di pertigaan, Oh ya, pertama aku tuh ngobrol sama orang aneh. Kedua, kamu tuh orang aneh, ketiga ngobrol sama kamu. Itu kemana sih? Kamu makan ya? Aku bilang kamu agak jelas sih, tapi ya udah. Udah deh. Ayo. menuruti sosok pemilik, Eris memejamkan matanya dari jauh sampai di sini. 1, 2, 3. Sementara itu, di garis waktu yang lain, Surabaya, 10 November 2025, pertempuran Magelang, baik prajurit Indonesia maupun tentara Belanda, tidak ada yang menyerah, semuanya sama-sama berjuang, yang satu untuk kemerdekaan, yang satu untuk penjajahan. Awas, jangan musuh.
Medan yang menurunkan genangan darah dengan sangat peluru. Tiba-tiba dari langit kelabu muncul seorang gadis berseragam motif putih biru. Dia pakai kerudung, berarti dia yang Indonesia. Apa kan baik sana? Dia di tengah semuanya. Jadi kami jaga seandainya untuk menyerang. Lihat, salah satu pada bikin Indonesia itu membantu salah satu anak itu. Itu berarti dia bagian dari mereka. Dan itu mereka. Kemunculan tiba-tiba jadi tidak membuat pulang dengan serangan di tengah-tengah peluru yang bertebaran. Erik dibawa oleh salah satu prajurit Indonesia untuk bersembunyi di balik benteng perlindungan mereka. Prajurit Indonesia terus menembak dan menembak. Satu peluru mengganti dada, satu peluru menusuk leher, satu peluru menusuk kepala. Kita berhasil. Iya, aku dari aku anak yang viral. Aku kelas 9 SMP. Hah? Apa itu SMP? SMP ya? SMP? Sekolah pertama lagi. Hah? Apa sama? Jadi pertama. Pertama. Tahun berapa? Hah? Udah aku depan dong. 2005. Ini kamu beneran dari masa kapan? Loh, aku kira 2005 udah kiamat. Iya, sudah ada. Ini mama pulang. Ya, dari itu aku mau jalan ke lapangan. Tiba-tiba aku ketemu sama si Madrid. Aku milih di rumah, ya tahu kan? Dia kalau terus tiba-tiba aku masuk ke depan yang berdiri. Ya, Madrid itu bilang sih dengan yang karena tahu soal itu udah berat banget. Ya awalnya sih aku pikir gitu, tapi Seperti darah dengan ruang di dalam hubungan jari, memenuhi kepalanya dengan sebuah pertahanan. Dan setelah roh yang semula tidak dia sadari, karena malu-malu dalam kenyamanan. Ini ia sudah mendapatkan kesadaran itu. sekarang sadar ternyata kehidupan berserba itu lebih mudah ya. Jika belajar takut akan belajar, baca komik sampai malam, mungkin teman-teman
Pokoknya semua orang deh. Tapi aku bersyukur akan hal itu. Aku akan berdoa orang lain berdoa ada semua. Iya, makanya aku mau dari berjuang kami. Aku mau minta maaf kalau jauh-jauh nanti Indonesia masih peduli dengan anak-anak yang gak peduli sama pahlawan. Dari itu tidak memecahkan mata, membiarkan musuhnya setelah mulai melukai prajurit-prajurit Indonesia. Ketika berbuka ia telah kembali dari penguasanya tahun 2025. Wah, aku happy. Oke, di sini aku harus langsung ke lapangan dan aku gak akan mendapatkan pahlawan lagi. Begitulah, memang benar apa yang dikatakan orang-orang bahwa manusia tidak akan merasakan penderitaan manusia lain selama ia belum melalui penderitaan yang sama. Sebagai pemuda Indonesia, mungkin kita kurang bisa menghargai perjuangan para pahlawan di masa penjajahan karena kita tidak hidup di garis waktu yang sama dengan mereka. Tapi setidaknya kita bisa membayangkan berada dengan segala kesulitan yang tidak kita rasakan semasa ini dan belajar menghargai setiap perjuangan, tetesan darah dan keringat para pahlawan itu dengan cara minimal bersikap sedikit dalam upacara. Tanpa perjuangan mereka, mungkin sampai saat ini kita masih belum merdeka. Drama ini belum berakhir ya. Sebenarnya sosok pemimpin itu kalau kita berpikir itu adalah